Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, bersama-sama kita kembali akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita bersama akan pujikan lagu Dialah Segalanya, Dia Bagiku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil, korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh, lihatlah Tuhan Yesus baik, dicicip air madu yang manis. Saatnya kita bersama akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman-Nya terus meneguhkan setiap kehidupan kita, dan kita terus bersyukur atas segala kebaikan Tuhan. Kita akan pujikan bersama, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagiku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih, terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Allah Bapa kami yang kami muliakan dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas lawatan-Mu dalam ibadah saat ini ya Tuhan. Engkau sendiri ya Tuhan sebentar akan berkati kami dengan firman-Mu. Biarlah ya Tuhan firman-Mu boleh menguatkan iman kami, meneguhkan iman kami ya Tuhan, bahkan menegur ya Tuhan kami sehingga hidup kami semakin berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Hamba-Mu yang Kau utus untuk menaburkan firman-Mu, Engkau mengurapi dengan hikmat dan surga ya Tuhan, sehingga isi hati-Mu boleh tersampaikan ya Tuhan, dan kami semua diberkati oleh pelayanan hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siapkan segenap kehidupan kami, Kau isi, Kau bentuk dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya.
Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, saat ini kita jumpa lagi dalam ibadah PA, ibadah tengah minggu. Doa saya semua saudara juga tetap dalam naungan Tuhan, dalam penjagaan dan perlindungan Tuhan. Tidak seorang pun yang lepas dari kontrol Tuhan. Semua sehat kan? Seperti saudara juga mendoakan kami, seluruh keluarga gembala, tim pelayan, dan semua kami ada dalam keadaan baik, dipelihara Tuhan, dijagai Tuhan, sehingga tidak kekurangan suatu apapun. Sekali lagi, doa kami juga demikian halnya dengan saudara. Tema firman, saat ini kita akan mendapatkan hal yang bukan berarti saya mengatakan ini sedang terjadi kepada semua saudara, tidak. Tetapi di sini pokok pikiran ilahi yang memberikan bekal kepada kita tentang berbahagialah orang yang berduka cita. Karena sering kita jumpai orang lebih vulgar menceritakan duka citanya dibanding ketika mereka sedang bahagia atau bersuka cita. Nah, ini juga karena ketidakjujuran. Kalau kita melihat prinsip kebenarannya, mengapa manusia bisa berduka cita dan apa sebetulnya bahagia, kita buka firman Matius pasal 5 ayat yang keempat. Dan hari ini masih Ibu Gembala akan bacakan ayat-ayatnya. Matius pasal 5 ayat 4. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Amin. Saudaraku, seperti sulit ditangkap dengan pemikiran secara umum. Karena antara bahagia dan duka cita itu sesuatu yang berseberangan. Bahkan barangkali dapat kita umpamakan seperti minyak dan air yang tidak pernah bisa menyatu. Tapi kenapa ini ditulis di dalam kebenaran? Maka saya sebagai seorang hamba Tuhan, saya sangat percaya. Kenapa? Karena firman yang mengatakan. Yang berikutnya, sebagai hamba Tuhan saya berkewajiban untuk mengurai pokok penting yang sesungguhnya sangat kental dalam kehidupan kita. Ketika ada orang berpikir kami tidak bahagia, kami berduka cita. Atau ada orang yang berkata bahwa ya, saya berbahagia di dalam hidup ini. Selalu saya mengatakan kepada kita semua, faktanya dalam hidup saya sebagai seorang hamba Tuhan, sejak saya menyerahkan hidup di tahun 1980 yang silam, saya menikmati bagaimana tuntunan Tuhan, penyertaan Tuhan, anugerah Tuhan yang memungkinkan untuk saya menikmati bahagia di dalam kehidupan ini. Dan bahagia itu tidak terukur atau disebabkan oleh hal-hal yang sifatnya ya capaian di dalam dunia ini. Materi, kekayaan, kekuasaan, angan-angan yang tercapai, impian yang tercapai. Dan jika landasannya seperti itu, kebahagiaannya semu. Sangat singkat. Dan itu kebahagiaan yang berdasar euforia. Tapi kalau kita melihat bahagia yang sesungguhnya, itu adalah kondisi yang diciptakan Tuhan dari awalnya. Saudara yang dikasih Tuhan, sejak manusia diciptakan oleh Tuhan di Taman Eden, dilengkapi dia dengan kebahagiaan. Kebahagiaan itu seiring posisi manusia yang berhubungan baik dengan Tuhan, berkenan. Manusia yang saya yakini waktu diciptakan di Eden sebelum berdosa, dia tidak mengenal jahat, bahkan baik. Kok begitu Pak Gembala? Ya,
Karena manusia itu dicipta dalam kekudusan, identik dalam suatu keadaan yang benar, sempurna. Yang menciptakan adalah sumber benar itu, Sang Pencipta. Kalau begitu manusia hanya mengenal satu, benar. Maha benar Tuhan yang menciptakan aku dalam kebenaran. Jahat sama sekali jauh dari diri manusia pada waktu itu. Bahkan kata baik, setelah melanggar titah Tuhan, tidak mengindahkan nasihat Tuhan, kemudian manusia makan buah apa itu? Buah pengetahuan baik dan jahat. Baru kemudian matanya terbuka, dan manusia hanya mengenal sebatas baik atau jahat. Hal yang sangat hakiki, kebenaran itu terhempas dari diri manusia berdosa. Maka yang kita lihat dalam percakapan sehari-hari, orang berpikir bahwa ya kepalang basah, aku jahat, mau tambah jahat. Atau sebaliknya ketika kita merasa diri aku jahat, aku kepingin jadi baik, begitu baiknya sedikit aja tumbuh, kita sudah berpikir pihak lain itu jahat. Dari situ, ketika kebenaran itu dapat dicapai, dan cara mencapainya itu bukan dengan usaha manusia, tetapi itu adalah karya Tuhan, karena manusia tidak mengenal kebenaran lagi sebagai orang berdosa. Di dalam surat Roma dikatakan di sana bahwa tidak ada kebenaran sedikit pun yang dikenal oleh manusia. Maka sumber kebenaran Tuhan Yesus yang benar, yang tidak berdosa, tidak mengenal dosa, rela dijadikan berdosa karena kita, supaya kita yang berdosa dibenarkan oleh Dia. Selalu ayat kuncinya saya memberitahu kepada kita semua di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 21. Nah, jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, proses penebusan itu yang memungkinkan kita disucikan kembali, dibenarkan, dijadikan benar. Maka konsep kita tidak hanya berburu kebaikan, tetapi aku mau hidup benar di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama manusia. Untuk itu aku juga mau berlaku benar, tidak sekedar baik. So kalau baik itu nampaknya relatif. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, baik itu relatif karena kalau aku bisa melakukan berbagi banyak hal, ya aku akan dinilai sebagai orang baik. Nah, sekarang kita ingat kisah legenda seorang Robin Hood. Dia suka berbagi kepada kaum miskin, rakyat jelata, tetapi dia suka merampok pada kaum bangsawan. Ini satu paradok yang tidak bisa dipertemukan dalam koridor paradigma kebenaran. Karena kalau berbagi tadi ya nampaknya baik, ya masih bisa diidentikan benar. Tetapi ketika merampok, siapapun yang dirampok, sehingga sosok Robin Hood dia mendapat predikat dua. Dia di mata bangsawan yang dirugikan, dia dinyatakan perampok, tetapi di kalangan mereka yang menerima pemberian-pemberian dari Robin Hood, itu digelari Robin Hood sebagai seorang pahlawan. Ini bukan kebenaran menurut keyakinan saya. Saudaraku dikasihi Tuhan, ketika benar kita ingin melakukan sesuatu yang benar, tentu juga sumbernya juga benar. Kita dapatkan dari sumber yang benar. Di mana ada kebenaran, di situ ada kebahagiaan. Seperti katakan firman Tuhan di dalam, saya spell saja ayatnya, Yesaya pasal 32 ayat 17 itu. Di mana ada kebenaran, di situ timbul damai sejahtera. Di mana ada kebenaran, di situ ada kebahagiaan.
Maka bahagia seperti yang Yesus katakan, itu adalah kondisi yang diciptakan oleh Tuhan di dalam kehidupan manusia yang tercipta secara spesial, yaitu terdiri dari fisik, tubuh itu dari tanah, dan roh itu datangnya dari Allah. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, maka di dalam kebenaran itu ada suatu berkat bahagia. Maka ketika perjalanan hidup seorang yang terus meniti perjalanan iman, ingin mendambakan hidup dalam posisi benar di hadapan Tuhan setelah kita ditebus, dibenarkan Tuhan, ingin juga belajar benar di hadapan manusia sesama lingkungannya, hidupnya pasti bahagia. Kembali lagi tadi ilustrasi Robin Hood, ketika merampok, apa dia bahagia? Sehebat-hebatnya, seahli-ahli piawainya seorang perampok penjahat, ketika dia melakukan tindakan kejahatan pasti tetap terbersit di dalam benak yang dalam hatinya itu suatu keadaan yang gedebak-gedebuk. Nah, ketika kita dalam posisi benar, ada satu kebahagiaan di dalam diri manusia. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, maka bahagia itu adalah kondisi. Sedangkan duka cita itu adalah situasi akibat dosa masuk di dalam dunia ini. Di mana duka cita bisa disebabkan karena ada kesulitan, sengsara, penderitaan, dan lain sebagainya. Maka di sini seolah-olah minyak dan air tadi sulit diketemukan. Oke, ya sudah, kalau memang sulit, kita harus paham di dalam diri manusia ada bahagia. Semakin kita hidup benar-benar berkenan di hadapan Tuhan, kita damai dengan semua orang, apapun agamanya, apapun sukunya, karena di mata Tuhan itu sama. Ketika kita sadar seperti itu, saudara-saudaraku, pasti ada satu kebahagiaan. Lah, di dalam menjalani kehidupan ini ternyata sewaktu-waktu juga akan menghadapi namanya kesulitan, penderitaan, sengsara. Kalau kita di dalam menghadapi dan menyiasati tetap dengan kita menghargai makna hidup yang benar di mata Tuhan dan sesama, saya percaya penderitaan itu sifatnya dari luar, tapi bahagia itu sifatnya dari dalam. Jangan samakan ketika saudara mungkin dapat duit banyak, dapat capaian dari apa yang menjadi impian. Itu sih bukan bahagia, itu euforia, kesukaan. Tetapi ketika bahagia adalah sesuatu kekuatan yang membuat perjalanan hidup manusia itu tetap teguh, kekeh, tetap berani hidup. Tidak ada kalimat berani mati. Berani mati ini ada apa? Untuk apa? Untuk siapa? Hanya cukup satu di dalam kekristenan yang berani mati menanggung dosa seluruh dunia yang mau percaya kepada Dia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Firman yang turun dalam wujud. Maka buktinya Dia sudah dikubur, ditutup batu besar. Dia keluar dari kubur, bahkan keluar dari maut. Ya, sekarang apapun orang menyebut, memanggil Dia, tapi faktanya ketika kita bersama-sama berdoa mengharapkan pertolongan kepada sosok pribadi Yesus Kristus, Dia pribadi yang hidup, yang pasti mampu memberikan pertolongan, kekuatan kepada kita, dan memberikan kepada kita kemampuan untuk dapat melewati setiap lini kehidupan yang faktanya perjalanan hidup tidak selamanya mudah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di sanalah kelebihannya ketika seorang yakin akan kekuatan, pertolongan, dan campur tangan dari Dia yang sudah mati
tetapi dia bangkit, menampakkan diri, dan dia berjanji terus menyertai saya dan saudara. Ketahui, kata Yesus, aku tetap menyertai kamu sampai kesudahan alam. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seperti ayat yang sudah dibaca, kita lihat bahwa duka cita itu jelas Alkitab beritahu ketika manusia sudah berdosa. Di mana ada dosa, di situ penuh duka cita. Sekali lagi, di dalam Eden bahagia, di luar Eden duka cita. Itu yang terjadi. Dan sekarang kita kenyataannya adalah hidup di luar Taman Eden. Maka jika manusia itu tidak sungguh-sungguh dalam hidupnya berpaut pada prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan, tak ayah lagi bahwa manusia itu akan hidup kental dengan duka cita. Apalagi ketika manusia itu sama sekali tidak memikirkan bagaimana hidup itu dipulihkan. Hidup ini bisa mendapat kebenaran. Dan dalam iman Kristen diberitahu kepada kita, kita peroleh kebenaran itu hasil usaha Tuhan, bukan usaha manusia. Karena tidak akan mungkin ada ayat Alkitab mengatakan macan tutul itu bisa mengubah belangnya. Tak akan pernah terjadi, kecuali ini Tuhan yang melakukan. Begitu juga dalam hidup saya dan saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalimat ini tadi diberitahu kepada kita bahwa itulah kehidupan manusia. Ada duka cita, tidak bahagia. Dan kalau selamanya manusia seperti ini, betapa ruginya. Puji Tuhan. Sekarang di dalam iman Kristen diberitahu kepada kita, duka cita ada yang diizinkan Tuhan dihadapi orang benar. Jadi jangan nanti saudara berpikir, Pak, kalau sudah hidup benar, berkenan di hadapan Tuhan, sama sekali kita tidak akan mengalami penderitaan, duka cita. Bukan begitu. Itu sudah bagiannya kehidupan di dunia di luar Taman Eden, seperti pada zamannya kehidupan manusia ini. Hanya saja saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita melihat bahwa duka cita yang dialami manusia itu di bawah kendali siapa? Kalau di bawah kendali kontrol Tuhan, apa? Kalau di bawah kendali kontrolnya hantu, kuasa gelap setan, apa? Nah, di sini kita akan melihat bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Kita baca lebih dulu ya. Ini di dalam kontrol Tuhan. 2 Korintus pasal 7 ayat 10 dan ayat 9. 2 Korintus pasal 7 ayat 10 dan ayat 9. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Namun sekarang aku bersuka cita, bukan karena kamu telah berduka cita, melainkan karena duka citamu membuat kamu bertobat. Sebab duka citamu itu adalah menurut kehendak Allah, sehingga kamu sedikit pun tidak dirugikan oleh karena kami. Nah ini kita lihat sama-sama saudara. Kita perhatikan bahwa ternyata jika itu dikontrol sama Tuhan, duka cita membawa orang dalam pertobatan. Ya ini satu gambaran dalam kehidupan ini. Kalau hidup lancar semua, tidak ada masalah, tidak ada kesulitan di pekerjaan, juga pendapatan bukan cuma lancar tetapi terus meningkat.
manusia pada umumnya dibuat lengah. Tidak pernah sadar bahwa hidup ini ada batasnya. Makanya seringkali dapat disimpulkan kenapa orang kepingin cepat mati. Itu bukan karena dalam hidupnya itu semuanya lancar. Biasanya ketika orang mengatakan mati saja, itu karena orang sedang mengalami suatu kesulitan, suatu penderitaan, ada masalah yang rasanya sulit. Tapi tidak demikian. Ketika orang mengalami satu hal yang serba lancar, serba wah gitu, dia sedikit pun bahkan tidak berpikir bahwa sewaktu-waktu akan mati. Ada ayat di bagian yang lain yang kita bisa dapatkan di Amsal Sulaiman di sana, bahwa lebih baik berada di rumah duka daripada di rumah pesta. Setiap orang di tempat pesta kadang lupa gulanya tinggi, dan 400, 500, 600, kolesterolnya barangkali sudah 800. Tapi lihat makanan yang serba enak, kadang-kadang lupa. Bahkan kalau diingatkan oleh istrinya atau suaminya atau anaknya, marah-marah kan. Perlu bertobat itu. Tapi tidak demikian ketika kita ada di rumah duka. Suasananya keluarga yang berduka umumnya sedih. Dan kita diingatkan, nah itu pentingnya kita melayat itu kan itu. Diingatkan bahwa hidup itu ada batas. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, duka cita, kesulitan, penderitaan, kalau itu di dalam kontrolnya Tuhan, akan membawa orang kepada suatu kesadaran. Dalam bahasa Alkitabnya bertobat. Dan pertobatan itu menghasilkan suatu kehidupan yang semakin berkenan di hadapan Tuhan. Semakin berkenan di hadapan Tuhan, semakin berkenan, semakin bahagia. Tidak permusuhan dengan Tuhan, tidak ada permusuhan dengan sesama manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, pasti bahagia. Jadi bahagia itu bukan karena kita lagi dapat sesuatu. Bahagia itu karena kondisi yang di dalam. Identik dengan damai sejahtera. Dan itu adalah keadaan suasana sorga itu. Seperti yang Paulus menulis di dalam surat Roma pasal 14-17. Bahwa suasana sorga itu bukan hal makan dan minum. Makan dan minum hanya sesaat saja kan. Hari ini kita makan yang paling enak, paling mahal. Kita nikmati dari ujung ini, bibir, sampai ke tenggorokan, turun ke perut, diolah. Ya besok, apa kita tidak tahu lagi sudah. Gak usah diceritakan di sini kan. Tetapi bahagia itu ada sesuatu yang di sini. Itu adalah bagian dari pekerjaan karya kuasa Roh Kudus yang di dalam kehidupan kita. Maka Tuhan Yesus suatu kali mengatakan dalam Injil Yohanes, ayo datanglah kepadaku kamu yang haus, datanglah dan minum. Maka dari dalam hidupmu akan mengalir aliran-aliran air hidup. Dan itulah roh bahagia yang dari dalam. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, maka kalau kebahagiaan itu dari dalam, di dalam kehidupan kita, itu luar biasa. Persoalan boleh ada, kesulitan saat ini mungkin sedang saudara harus hadapi. Betul Pak Gembala, kami mengalami begini, mengalami begitu. Saya katakan iya, saya tidak menutup mata, saya tidak akan barangkali menganggap itu tidak ada. Ada persoalan, problem hidup karena sakit. Itulah dalam dunia ini. Tapi kembali saya tegaskan, kalau saudara tahu ini dalam kontrol Tuhan, saudara jangan pernah biarkan
bahagia di dalam hidupmu yang sudah ditaruh Tuhan. Seperti yang Tuhan katakan, damai sejahtera yang kuberikan kepadamu adalah damai sejahtera yang punyaku sendiri kuberikan kepadamu. Itu beda. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengan hanya sesuatu yang didapat dari dunia ini. Olehnya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang kita tahu hari ini, duka cita oleh karena kontrol Tuhan akan membawa pertobatan. Orang tambah sadar ketika saudara dalam kesulitan. Oh ya Tuhan, aku saat ini sedang dalam kesulitan, tapi aku kan punya pengharapan kepadamu. Aku mohon kekuatan dari Tuhan. Itu dulu. Setelah kekuatan, kalau engkau berikan jalan keluar, bagimu juga tidak ada yang mustahil. Tetapi yang pasti, aku tidak mau kehilangan kekuatan bahagia. Karena bahagia adalah kekuatan dalam hidupnya orang beriman, orang percaya, yang di dalamnya penuh Roh Kudus. Dan dari luar setiap saat seperti saat ini, kita diisi firman. Semakin diisi firman, iman kita semakin tumbuh. Maka dari dalam, itu kebahagiaan yang sumbernya adalah ilahi sendiri. Itu akan menjadi satu energi yang dahsyat buat kita. Bahkan penyakit pun akan bisa tertolak dengan itu. Sebab orang bahagia, sistem imunnya begitu sempurna. Maka bakteri, virus, penyakit akan bisa ditolak. Dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Itu. Jangan kata orang Jawa Tengah bilang ketika masalah, ada penderitaan, ada penyakit, ngelokro. Jangan. Kalau sudah ingat, ini dalam kontrol Tuhan. Toh datangnya masalah, penderitaan, duka cita ini bukan karena ulah kita. Berarti dalam kontrol Tuhan. Terus bagaimana Pak Gembala kalau ini karena disebabkan ulah saya? Cepat minta ampun, bereskan, bertobat sungguh-sungguh. Saya yakin Tuhan penuh rahmat akan membuat pemulihan di dalam kehidupan kita semua. Dan akhirnya kita bahagia. Satu hal doa saya, jangan sampai ada orang yang masuk di dalam derita, duka cita, ya, yang di dalam kontrol dan ulah dari hantu. Ayatnya coba kita baca ini. Yesaya 34 ayat 11 sampai 13. Kak maraton ini bacanya ini, Bu. Yesaya 34 ayat 11 sampai 13. Burung undan dan landa akan mendudukinya, burung hantu dan burung gagak akan tinggal di dalamnya. Tuhan menjadikannya campur baur dan kosong tepat menurut rencananya. Jin-jin akan diam di dalamnya dan para pemukanya akan tidak ada lagi. Tidak ada lagi di sana yang dimaklumkan sebagai raja, dan semua pemimpinnya sudah lenyap. Duri-duri akan tumbuh di puri-purinya, rumput dan putri malu di tempat-tempatnya yang berkubu, sehingga menjadi tempat kediaman serigala dan lapangan bagi burung unta. Nah, saudara, kalau hidup tanpa iman, tanpa Tuhan, hidup asal-asalan, saudara yang dikasih Tuhan, semua kenyataan hidup ini jangan-jangan dikontrol sama hantu. So, tanpa iman orang tidak ada kedekatan sama Tuhan. Jauh berarti sama Tuhan. Orang jauh sama Tuhan berarti dekat hantu. Orang dekat hantu, hidupnya dibuat segala macam yang terjadi. Suasananya seperti ayat yang dibaca ini. Tempat di situ tempat jin-jin, tempat burung hantu, tempat segala macam. Ya, simbol-simbol dari kedukaan, simbol-simbol ketidakdamai sejahteraan. Nah, itu sebabnya. Saya tadi mengatakan dalam kebenaran firman Tuhan ini, dalam kendali siapa duka cita, itu menentukan ya kenyataan dan hasilnya. Kalau dalam kontrolnya Tuhan, ada duka cita dan sengsara penderitaan, membawa kita bertobat. Bertobat semakin hidup sungguh-sungguh dalam perkenanan Tuhan, semakin dekat Tuhan, semakin sumber bahagia mengalirkan di dalam kehidupan kita. Boleh masih ada masalah, boleh menghadapi duka cita apapun bentuknya, kita tetap punya pengharapan di dalam Tuhan. Di luar Tuhan berarti ya ini tadi, dikontrol hantu. Orang dikontrol hantu, suasananya seperti di dalam rumah hantu. Kalau sampai terus berlanjut, apa yang terjadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan?
tidak bahagia, sengsara. Akhirnya pulang juga dibawa ke rumah hantu. Mana rumah hantu? Ya, maut, neraka. Dalam bahasa Alkitabnya ditulis seperti itu. Tetapi orang yang bahagia karena hidup dalam kontrol Tuhan, ada penderitaan, ada duka cita pun kita yakin ini dikontrol Tuhan. Pasti Tuhan tidak akan mengizinkan semua melampaui kekuatan kita. Ingat firman Tuhan seperti itu. Itu sebabnya dengar baik-baik kebenaran firman Tuhan. Ya, mungkin ada di antara saudara, terus resepnya gimana Pak? Kiatnya gimana? Mudah, Tuhan memberikan jawab supaya seluruh hidup kita, apapun yang kita hadapi, kita jalani terus dalam kontrol Tuhan. Caranya ini, Yesaya 48. Coba kita buka. Yesaya 48 ayat 17 sampai 18. Yesaya 48 ayat 17 dan 18. Beginilah firman Tuhan penebusmu, yang Maha Kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu, yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, kita lihat ini. Kalau kita mau dapat resepnya, perhatikan firman. Orang perhatikan firman menunjukkan bahwa dia jalan bareng sama Tuhan. Suaranya Tuhan yang didengar, yang diperhatikan. Dan apa yang terjadi? Ini yang didapat. Bahagiamu, kebahagiaanmu akan seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Sampai kapan? Sampai perjalanan dunia kita lalui, kita ketemu Tuhan di dalam kerajaan sorga. Maha bahagia di sana. Jadi orang yang ingin nikmati kebahagiaan luar biasa di sorga, itu harus berangkatnya ke sana bahagia. Jangan tutup mata dalam keadaan gelisah, tanpa pengharapan, jalan dalam kegelapan, hidup tidak jelas, kemudian mati. Kita pikir nanti kita dapat bahagia sorga. Mustahil. Tidak mungkin itu. Jadi kebahagiaan luar biasa di sorga lanjutan dari sesi perjalanan dunia. Itu sebabnya mutlak anak Tuhan, duitnya banyak, duitnya sedikit, tubuhnya sehat, atau yang sedang terganggu kesehatan, semua tetap bahagia. Kenapa? Karena kita punya Tuhan. Kenapa? Di dalam kita ada Roh Kudus. Bagaimana caranya supaya kesadaran itu terus ada dalam diri kita? Caranya perhatikan firman. Ada kesempatan seperti ini. Saudara-saudaraku, pemahaman Alkitab, beritaan firman disampaikan. Kita semua semakin disadarkan. Hanya dekat Tuhan, hanya dekat Allah saja, hatiku tenang, jiwaku tenang, kata pemazmur. Saudara nikmati bahagia. Hari-hari ini saya sedang menyampaikan sesi khotbah tentang bahagia. Yang lalu bahagia orang saleh, kebahagiaannya beribadah. Saya sampaikan itu. Bukan, ayo ibadah yuk, siapa tahu bahagia. Bisa ya, bisa tidak. Tetapi sebetulnya kita bisa ibadah, itu satu kebahagiaan. Karena kita berarti sudah diperkenan oleh Tuhan, dipilih, dipanggil, disuruh mendekat Tuhan. Itu kebahagiaan luar biasa. Siapa dekat hantu, sengsara hidupnya. Karena hantu tidak pernah bahagia. Makanya dia cari kawan. Supaya manusia mengikuti hantu, setan, kegelapan, iblis. Itu mengalami hidup dalam kegelapan, jalan tidak ada arah. Tabrak sini, hidup sengsara, mati binasa, neraka. Itu maunya setan, maunya hantu. Dijauhkan kiranya itu dari setiap saudara yang hari ini mendengarkan berita firman. Siapapun saudara, karena kita punya hak yang sama. Tuhan ingin kita dicipta dengan kondisi bahagia itu terus ada di dalam diri kita masing-masing. Lah ketika dalam perjalanan orang bahagia itu menghadapi kesulitan penderitaan, mungkin ini jawaban buat saudara. Mungkin ada yang di rumah sakit, ada yang di ICU barangkali. Bahkan ada saudara yang sedang dirawat di ruang isolasi. Sekalipun saya mau katakan, tidak usah gentar, tidak usah takut, jangan mau kehilangan bahagia. Bahagia itu tetap di dalam hidupmu, sehingga punya keyakinan, ada apa ini maksudnya Tuhan izinkan ini? Atau bagaimana cara menyiasatinya? Kita tetap punya pengharapan
dari Tuhan, sang pencipta bahagia, pencipta kehidupan. Kita bisa katakan sakit kayak apapun, kalau belum rumah surga jadi, belum waktunya aku pulang ke sana, pasti aku keluar dari rumah sakit, keluar dari ICU, keluar dari ruang isolasi, bahkan akan bersama-sama kembali beraktivitas, lebih-lebih memuliakan Tuhan yang berhak menerima segala ucapan syukur. Coba kita baca dulu dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 6 dan 7. Silakan. 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Puji Tuhan. Ada 4 yang saya sampaikan di sini dari ayat ini bagi orang yang mau memilih hidup, aku mau terus bahagia apapun keadaannya. Yang pertama adalah bergembiralah, sama dengan berbahagialah. Ketika duka cita berbagai macam pencobaan datang, saudaraku, alasannya apa Pak? Karena duka cita, semua ini yang dikontrol Tuhan. Yang berikutnya adalah bertujuan. Tuhan tidak pernah iseng, Tuhan tidak pernah cuma sekedar begitu saja mengizinkan itu terjadi atas kita. Yang berikutnya adalah bernilai. Karena orang yang melewati masa sulit, cobaan, penderitaan, duka cita, dikatakan akan jadi seperti emas yang dimurnikan oleh Tuhan. Yang berikutnya saudaraku, kalau kita melewati semua persoalan, karena itu semua dikontrol Tuhan, ada tujuan yang jelas, membawa kita semakin bertobat, hidup sungguh-sungguh, hidup berkenan, maka berikutnya adalah berjaya. Waktu Tuhan datang menjemput kita, kita didapati layak untuk kita menerima puji-pujian, menerima bahkan penghormatan dari Bapa. Itu penting sekali kita tahu hari ini. Sehingga berbahagialah orang yang berduka cita sekalipun, karena akan dihibur. Yang menghibur Tuhan, bukan artis. Karena kalau kita mengharapkan artis menghibur, kemarin dihibur artis, hari ini artisnya sudah mati duluan. Umpamanya seperti itu. Inilah hidup manusia, tidak ada yang kekal, tidak ada yang langgeng. Ayat terakhir, Amsal pasal 3 ayat 17 dan 18. Amsal 3 ayat 17-18. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Puji Tuhan. Jangan pegang apa-apa, jangan pegang jimat, jangan pegang andalannya orang yang dianggap pinter, ada paranormal, tukang ramal ini, tukang ramal itu, pergi ke sana sini. Jangan pegang semua itu, tapi berpeganglah kepada Tuhan, berpeganglah kepada firman. Maka dikatakan dalam kebenaran firman ini, maka bahagiamu itu tidak akan habis-habis. Kenapa? Di tengah duka cita, kalau kita dekat Tuhan, dengar firman, kita dapat penghiburan, ada pengharapan yang selalu diberikan. Dan Dia yang selalu memberikan pengharapan tidak sementara, Dia tetap menjaga kita, Dia melindungi kita, Dia bisa menghibur kita, tapi Dia tetap menjaga kita sampai kita diantar pulang ke surga nanti. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran firman Tuhan malam ini. Adalah pelajaran kehidupan untuk kami dapat menikmati setiap apa yang dijanjikan Tuhan. Hamba berdoa agar semua orang yang mengikuti ibadah PA atau ibadah tengah minggu saat ini semua diberkati Tuhan. Oleh karena sudah dengar firman, tidak mendengar suara yang lain, karena Tuhan yang memperdengarkan suaranya adalah Tuhan yang stabil, tidak pernah berubah sampai kapanpun. Dia bisa menghibur, Engkau bisa menghibur kami, tetapi Engkau tetap ada sampai selama-lamanya. Bahkan Engkau terus menuntun kami sampai saatnya kami semua pulang ke sorga. Tuhan, kami berdoa saat ini untuk setiap anak-anak-Mu yang bahagia oleh karena sudah ditebus Tuhan. Anak-anak-Mu yang bahagia karena di dalam hidupnya ada Roh Kudus. Anak-anak-Mu yang bahagia dituntun Roh Kudus untuk selalu memperhatikan firman. Berarti orang yang memperhatikan firman, anak-anak-Mu ini dekat dengan Tuhan. Dan orang yang dekat dengan Tuhan pasti dijamin hidupnya oleh Tuhan. Mungkin saat ini sedang mengalami penderitaan,
duka cita. Tuhan, Engkau membuka kebenaran firman sehingga anak-anakmu tetap punya pengharapan. Yakin Tuhan pasti buka jalan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau Tuhan mau menolong, maka kami tertolong. Kalau Tuhan mau menyembuhkan, maka kami disembuhkan. Kalau Tuhan mau kami masih hidup di dunia, menghasilkan buah, memuliakan Tuhan, maka Tuhan menghidupkan kami. Terima kasih, semua diberkati Tuhan, semua dibahagiakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Tetap bahagia, sehat di dalam anugerah-Nya. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan dan biarlah firman-Nya terus meneguhkan setiap kita untuk kita melangkah berjalan bersama dengan Tuhan. Sebab kita miliki Tuhan Allah yang sangat baik. Kita akan pujikan bersama betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Tuhan. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita sama-sama mengakhiri ibadah PA kita dengan kita sama-sama menerima berkat Tuhan. Kita tunduk kepala bersama, arahkan hatimu untuk Tuhan. Sekarang rahmat berkat anugerah-Mu ya Bapa, cinta kasih-Mu ya Tuhan Yesus Kristus, dan tuntunan persekutuan dengan dikoya Roh Kudus senantiasa nyata di dalam kehidupan kami setiap anak-anak-Mu, umat tebusan-Mu, umat yang mau belajar percaya untuk hidup dalam penebusan. Maka bahagialah kami semua sepanjang jalan hidup kami, penyertaan Tuhan ada sampai Maranatha. Tuhan datang menjemput kami semua pulang ke sorga yang mulia, penuh kebahagiaan yang sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami yang sudah melaksanakan ibadah ini bersama mengatakan, amin. Tuhan berkati kita semua. Sampai jumpa pada hari ibadah yang akan datang. Dengan harapan secepatnya kita dapat dipertemukan dalam ibadah sebagaimana yang sudah-sudah. Bisa bersama-sama saling berjabat tangan, memuliakan Tuhan, saling menguatkan. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.